Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa jenis pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh yang ada di Nusantara tercinta ini. Pohon apa sajakah itu? Mari simak video ini sampai selesai supaya segala informasi yang kami bagikan tidak gagal paham. Oke, terima kasih. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini kita hidup di dalam suatu masyarakat yang mempunyai adat dan budaya tradisional yang masih sangat kuat. Salah satunya yaitu budaya yang menganggap bahwa suatu jenis pohon tertentu memiliki kayu yang dapat mengeluarkan daya gaib dan kesaktian yang ampuh. Kita juga harus tahu bahwa besar kecilnya tuah yang dimiliki oleh sebuah kayu ditentukan oleh macam-macam faktor. Misalnya faktor lokasi. Kayu dari jenis pohon yang sama tapi tumbuh di tempat yang dikeramatkan tentu saja akan mengandung daya tuah yang lebih besar dibandingkan dengan kayu yang tumbuh di tempat-tempat biasa. Faktor lain yang menentukan besar kecilnya tuah pada kayu yaitu proses pengambilan dari kayu itu sendiri. Terdapat beberapa pohon yang saat hendak diambil, kayunya memerlukan suatu ritual khusus dan sesajen tertentu. Hal ini otomatis juga akan menambah daya magis dari kayu tersebut. Berikut beberapa jenis pohon keramat yang memiliki kayu bertuah paling ampuh di Nusantara Indonesia. Yang pertama yaitu kayu dari pohon asam Jawa. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan pohon keramat yang satu ini. Pohon asam Jawa termasuk salah satu pohon yang terkenal banyak ditumbuhi oleh para entitas gaib. Kekuatan gaib yang tersimpan di dalam pohon asam Jawa terletak pada inti kayunya atau biasa disebut dengan galeh asam. Jika Anda lihat galeh asam ini berwarna hitam, legam dengan tekstur yang sangat keras, dan semakin tua usia dari pohon asam tersebut, maka akan semakin besar pula tuah yang dihasilkannya. Galeh asam yang telah dibuat aksesoris seperti tasbih dan gelang banyak juga dimanfaatkan oleh para ahli spiritual sebagai media untuk menempatkan khodam. Ada pula yang diisikan dengan doa dan mantra tertentu yang digunakan untuk media keselamatan, penambah aura, kewibawaan, bahkan juga dijadikan sebagai pagar gaib. Apabila Anda adalah orang yang sering melakukan aktivitas di malam hari dengan memakai kendaraan bermotor, maka Anda bisa menempatkan 7 butir biji asam Jawa ke dalam salah satu lampu kendaraan. Hal tersebut dipercaya dapat menghindarkan dari gangguan makhluk halus yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu dari pohon songgolangit. Mungkin Anda akan jarang menemukan pohon songgolangit saat ini karena keberadaannya yang sangat semakin langka. Pohon ini suka tumbuh di area perbukitan kapur, dan jika Anda lihat pada kayunya akan memiliki warna kuning kepucatan. Pada zaman dahulu, sebelum ada obat-obatan modern seperti sekarang ini, kayu dari pohon songgolangit termasuk campuran dalam obat herbal untuk mengobati berbagai macam-macam gangguan pencernaan. Seperti namanya yaitu songgolangit. Pohon ini memiliki kayu yang mewarisi energi spiritual dari langit dan alam semesta. Kayu pohon songgolangit dianggap sebagai salah satu kayu yang bertuah paling sakti, terutama dalam meleburkan niat jahat seseorang. Apabila Anda menggunakan tuah dari kayu ini, maka jika ada seorang yang ingin berniat jahat kepada Anda, maka niatan jahat tersebut secara ajaib akan menghilang dan malah berubah menjadi rasa hormat dan sangat simpati. Kemudian yang ketiga yaitu kayu dari pohon cendana. Kayu yang memiliki aroma wangi ini selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, juga memiliki banyak keagungan atau tuah dalam bidang spiritual. Anda pasti juga tahu bahwa kayu cendana sering dipakai dalam ritual-ritual penghormatan para leluhur. Aroma wangi yang dipancarkan oleh kayu ini dimanfaatkan dalam campuran pembuatan dupa, dan konon katanya sangat disukai oleh para entitas gaib. Pada zaman kerajaan Nusantara, konon ada salah satu raja yang memiliki pusaka dari kayu cendana yang sudah dimantrai. Pusaka tersebut bernama Kyai Godo Cokrobuwono, di mana mampu mengeluarkan sinar terang yang dapat mengguncang bumi. Namun pada zaman sekarang ini, kayu cendana lebih banyak dimanfaatkan tuanya untuk sebagai media pelet, pengasihan, ataupun untuk sarana pelarisan dagangan. Kemudian yang keempat yaitu kayu dari pohon setinggi. Jika Anda adalah orang yang tinggal di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan kayu ini. Pohon setinggi pada beberapa tahun yang lalu masih banyak kita temukan di pesisir pantai Gunung Kidul. Namun karena sekarang sudah banyak yang paham dengan tuah yang dimilikinya, pohon setinggi jadi semakin langka dan sangat sulit untuk kita jumpai dan temukan. Tuah dari kayu setinggi antara lain dapat menjauhkan dari binatang berbisa, bahkan dipercaya juga mampu menghisap dan menetralkan bisanya. Selain itu, kayu setinggi cocok dijadikan sebagai media jimat, sebagai penangkal serangan gaib seperti santet dan guna-guna.
Kayu setinggi juga bisa dijadikan aksesoris, akan bisa memancarkan aura dari si pemakainya, sehingga orang tersebut akan semakin terlihat percaya diri, berwibawa, dan juga berkarisma. Kemudian yang kelima yaitu kayu dari pohon dewandaru. Pohon dewandaru mungkin akan banyak mengingatkan Anda akan masa kecil, di mana pada waktu itu Anda pernah berburu buah warna-warni yang tumbuh pada pohon ini. Jika Anda pergi ke Gunung Kawi, di sana terdapat pohon dewandaru berusia tua yang sangat terkenal. Orang-orang percaya bahwa jika Anda duduk atau bersemedi di bawah pohon tersebut dan tidak sengaja tertimpa ranting, daun, atau buahnya, maka Anda kelak akan bisa menjadi orang yang berhasil dalam hidup, alias sukses dan kaya. Tuah dari kayu pohon dewandaru ini dipercaya memiliki aura pendudukan. Itulah sebabnya banyak pejabat yang membuat tongkat komando dengan kayu dewandaru. Selain itu, tuah kayu ini juga dianggap mampu melenggangkan dan melancarkan kekuasaan. Ada satu mitos yang sangat terkenal mengenai kayu yang satu ini, yaitu masyarakat banyak yang percaya dan yakin jika Anda pergi dengan kapal laut ataupun udara, maka jangan sekali-kali membawa kayu dewandaru dalam bentuk apapun, karena hal itu akan mengundang cuaca buruk yang bisa menyebabkan kecelakaan dan bahaya. Kemudian yang keenam yaitu kayu dari pohon gaharu. Kayu yang memiliki nilai jual selangit ini selain memiliki aroma yang khas juga memiliki tuah yang sering dipakai untuk menangkal gangguan jin. Kayu gaharu yang sudah diambil sarinya dalam wujud minyak merupakan salah satu bahan ampuh yang banyak dilibatkan dalam proses ruqyah. Wangi dari kayu gaharu juga dipercaya sangat disukai oleh entitas gaib yang bergolongan positif. Bahkan di tempat ibadah tertentu mereka memakai kayu gaharu yang dibakar untuk mengiringi ritual doa-doanya. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.